Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Reni Wulandari. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat, sadar lahir dan batin. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas video lanjutan dari video sebelumnya tentang penyakit-penyakit orang baik. Oke, biar nggak lama-lama kita mulai aja videonya. Urutan keempat dari daftar penyakit-penyakit orang baik adalah orang baik itu susah banget bilang enggak. Mereka nggak berani bilang tidak, mereka nggak bisa nolak. Nah, saya tanya deh sama teman-teman, berapa kali teman-teman mengalami banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang nggak diinginkan, persoalan-persoalan rumit, hanya karena teman-teman nggak bisa nolak, hanya karena teman-teman nggak bisa bilang tidak. Kenapa sih? Persoalan itu bisa begitu banyak muncul, kehidupan kita bisa amburadul, bisa ambiar. Hanya gara-gara kita nggak bisa bilang tidak sama orang lain, selalu mengiyakan, nggak bisa nolak. Karena nggak sinkron teman-teman, nggak sinkron akhirnya konslet. Loh, kok bisa? Jauh banget ya. Jadi gini teman-teman, ketika mulut kita bilang iya, sementara pikiran sama hati kita bilangnya enggak, itu kan akhirnya nggak nyambung akhirnya konslet. Nah, konslet ini yang akhirnya membahayakan. Saya punya pengalaman pribadi saya, teman-teman. Jadi dulu itu saya selalu mengiyakan apa kata orang hanya karena saya nggak mau ribet. Saya cari aman, kemudian saya juga nggak mau mengecewakan orang lain atau ngehargain orang lain. Itu saya sering banget susah untuk bilang tidak. Apa yang terjadi teman-teman? Konslet yang saya maksud itu sampai berakhir kepada fisik. Jadi fisik saya gampang banget konslet. Dalam artian, misalkan kemarin saya dipaksa untuk ikut sebuah acara. Sebetulnya saya nggak mau, tetapi saya menghargai orang ini, saya akhirnya ikut. Apa yang terjadi teman-teman? Badan saya ngantuk luar biasa. Biasanya kan hanya notifikasinya itu masih sebatas psikis. Misalkan bad mood, kemudian rasa-rasa ketidaknyamanan, jengkel, marah, atau mungkin ada unek-unek, itu kan masih sekitar psikis. Tetapi kalau notifikasi-notifikasi ini kita abaikan, kita tidak membaca, apa yang terjadi? Notifikasi-notifikasi ketidaknyamanan tersebut akhirnya menjangkau fisik kita. Yang tadinya psikis akhirnya menjadi fisik. Jadi kalau saya dipaksakan untuk mengiyakan keinginan seseorang, saya bisa demam teman-teman. Saya bisa demam berhari-hari. Bahkan lebih parah lagi, saya pernah tipes. Saya sampai badan saya itu sakit tipes. Jadi bahaya banget ya. Memang penyakit ini salah satu penyakit yang bisa cukup membunuh orang baik. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa kita harus mengurangi penggunaan kata iya dan lebih berani untuk berani bilang tidak sama orang lain? Karena teman-teman, ketika kita mulai berani bilang tidak sama orang lain, kita lagi melatih diri kita, mental berani kita. Berani berbeda dengan orang lain, berani berkonflik, berani berbeda pendapat. Ya. Nah, bayangin kalau teman-teman tidak memiliki sikap berani dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Wah, itu gimana ya kalau kita nggak berani gitu dalam menjalani hidup. Nah, dimulai dengan teman-teman mulai berani untuk bilang tidak sama orang lain. Dengan teman-teman berani bilang tidak, teman-teman akhirnya tidak membuat orang lain itu mudah mendikte teman-teman. Akhirnya kan itu bisa memerdekakan kebebasan teman-teman. Selama ini teman-teman hanya sering berkata iya, susah sekali untuk bilang tidak, teman-teman itu sudah memenjarakan diri sendiri. Orang jadi mendikte teman-teman. Jadi dengan teman-teman sudah bisa untuk bilang tidak, teman-teman sudah bisa memerdekakan diri. Nah, selain itu dengan teman-teman juga bisa terus melatih, akhirnya teman-teman sudah berani untuk membuat ada ruang-ruang teman-teman jadi lebih damai lah. Jadi teman-teman itu lebih tidak berkonflik dengan diri sendiri. Karena di sini udah mulai sinkron teman-teman. Antara kepala, hati, dan mulut itu sudah sinkron. Akhirnya kan teman-teman tidak membuat banyak hal-hal di dalam psikisnya, di dalam pikirannya.
Nah, ini akhirnya yang membuat teman-teman lebih bahagia, lebih damai. Jadinya selamat nih, saya ucapkan selamat kalau teman-teman sudah bisa melampaui titik nomor 4 ini. Ini keren banget, karena ini sangat vital teman-teman. Penyakit orang baik nomor 5 adalah orang baik itu tidak pernah merasa cukup baik untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri. Jadi orang baik ini kadang suka baperan. Kalau misalkan ada orang lain beda sikapnya, dia akan baper. Waduh, aku sudah ngelakuin kesalahan apa ya? Kok tiba-tiba dia berubah? Kayak begitu. Atau misalkan sama lingkungan keluarga, dia ngerasa dia tidak cukup baik untuk keluarga. Ikhtiarnya, pekerjaan-pekerjaannya, kemudian dia merasa selalu kurang. Ketika dia berkumpul dengan teman-temannya, dia merasa tidak sehebat teman-temannya, dia merasa tidak cukup baik untuk lingkungan, sehingga akhirnya dia minder, dia merasa serba kekurangan. Nah, apakah teman-teman salah satu dari orang yang memiliki penyakit nomor 5 ini sudah kerja habis-habisan, pulang pagi, bahkan lembur, kerja keras lah gitu, tapi tetap ngerasa kurang baik, kurang cukup untuk lingkungan, bahkan untuk kehidupan sendiri. Kenapa? Sikap merasa tidak cukup baik ini, merasa kurang ini perlu dikurangi, bahkan kalau bisa dibuang aja lah kalau memang tidak memberdayakan. Karena teman-teman, kalau kita terus memelihara sikap ini teman-teman mau sampai kapan? Sampai kapanpun kita tidak akan pernah cukup untuk membuat orang lain merasa puas. Kita nggak akan pernah cukup. Jadi standarisasi orang itu kan macam-macam ya. Nah, ketika kita harus mengikuti standarisasi orang-orang, kita nggak akan pernah cukup, karena akan ada orang yang baru, habis dong waktu kita. Kemudian teman-teman, ini juga kalau teman-teman hilangkan penyakit ini, teman-teman akan jadi orang yang penuh percaya diri. Teman-teman nggak minder. Karena biasanya orang yang merasa tidak pernah cukup itu orang minder. Orang merasa dia itu inferior. Dan orang lain adalah superior yang harus dia puaskan. Yang harus dia cukupkan standarisasi kebahagiaannya. Jadi stop memiliki perasaan ini biar teman-teman itu nggak minder. Dengan teman-teman berhasil menyembuhkan penyakit nomor 5 ini, teman-teman akan jadi orang yang penuh syukur. Penting banget ini, saya masukkan di poin ini karena banyak yang kurang memahami bahwa dengan bersyukur itu akan menyembuhkan berbagai banyak hal, akan menumbuhkan berbagai banyak progres. Nih teman-teman, ada satu penelitian yang mengklaim bahwa ketika kita bersyukur, ini kita bersyukur nih, ini bisa sampai radius 2,5 km. 2,5 km dari orang yang bersyukur ini bisa menetralisir, bisa memberkahi radius 2,5 km tersebut. Keren banget ya, hanya karena bersyukur. Udah gitu teman-teman, kalau nggak bersyukur itu kita bisa lebih happy, kita nggak stres. Kenapa? Karena kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya penting banget teman-teman untuk menyembuhkan penyakit nomor 5 ini. Teman-teman itu sudah cukup, teman-teman itu sudah keren banget. Jadi berhenti merasa bahwa teman-teman itu tidak pernah cukup dan selalu kurang. Penyakit orang-orang baik nomor 6 adalah orang baik itu terlalu sabar. Paham nggak sampai di titik ini? Teman-teman ngerasa nggak? Bahwa orang-orang paling sabar itu justru orang yang paling sering ditekan, sering diintimidasi. Nah, contohnya deh misalkan, dicurangin orang, sabar. Disakitin orang, sabar. Dibuat semena-mena sama orang lain, sabar. Ya nggak apa-apa, sabar. Teman-teman, dari awal video kemarin saya sampaikan bahwa penyakit-penyakit orang baik ini yang bikin orang itu selalu mudah tersakiti, dan akhirnya ada kalimat dari saya bilang bahwa kenapa orang baik cepat meninggal. Nah, di poin ini sebenarnya dapat banget nih, dapat banget pengertiannya teman-teman. Jadi banyak banget orang yang merasa bahwa mereka itu sudah sabar, orang yang sabar. Tetapi sebetulnya bukan sabar, mereka itu pasrah. Mereka itu nahan gitu. Jadi lisannya sabar, perilaku fisiknya sabar. Tetapi sebenarnya kalau kita kuliti lebih dalam lagi, masuk ke dalam batin terdalam gitu, masuk kepada sanubari terdalam,
Ada luka-luka batin yang tidak mereka kunjungi karena mereka tahan. Ya, makanya sering kita lihat orang baik punya penyakit jantung. Orang baik lisannya, baik perilakunya gitu. Diapa-apain sama orang tidak pernah melawan, tapi punya penyakit asma dan sebagainya. Masih banyak banget penyakit-penyakit yang lain yang penyakit fisik ya kalau dijabarkan. Tetapi itu yang memaknai kenapa orang baik cepat meninggal, karena mereka nahan. Mereka nahan emosi mereka. Mereka nahan gejolak-gejolak gitu ya, penolakan-penolakan mereka tahan. Nah akhirnya mereka menjadi sosok yang kurang bahagia. Mereka juga nggak antusias. Mereka jadi orang yang gimana ya, orang-orang nahan gimana sih? Segala tuh ditahan gitu loh. Nah ini yang akhirnya muncul ke gejala fisik. Jadi teman-teman, dengan teman-teman sudah mulai lebih lebih bijaksana untuk bisa memilih sabar itu sebenarnya apa sih? Karena kan kalau sabar yang sebenarnya itu ikhlas ya, sudah ikhlas, sudah ridho. Tapi kalau nahan, ya itu bukan sabar. Ya itu cuman itu cuman pasrah, itu mah pasrah, bukan sabar. Jadi pastiin lagi ke dalam diri kita sendiri, apakah sejauh ini kita sebenarnya pasrah atau ikhlas gitu, karena kita harus bedakan. Dan teman-teman di sini harus mulai berani tegas, ya, berani tegas. Orang-orang baik itu kesulitan untuk tegas. Karena mereka menganggap tegas itu keras. Enggak teman-teman, jauh banget. Tegas sama keras itu dua kubu yang berbeda. Jadi teman-teman silahkan pahami, tegas sama keras itu dua kubu yang berbeda. Silahkan teman-teman untuk mempelajari gimana sikap-sikap agar lebih tegas. Sebelum saya tutup video ini, ada poin penting yang lain yang mau saya sampaikan. Saya akan ajak teman-teman untuk berpetualang ke dalam diri, masuk ke dalam diri sendiri, datangi diri-diri teman-teman di masa lalu, kemudian datangi, cek alam bawah sadarnya, apakah mungkin dulu pola asuh, pengalaman-pengalaman di masa lalu yang mengantarkan teman-teman sampai ada di hari ini, di umur yang sekarang. Kenapa sih punya penyakit-penyakit orang baik ini? Ada yang mungkin 2, 3, 4 penyakit, bahkan 6 penyakit ini dimiliki semuanya. Kenapa? Bisa jadi teman-teman, mungkin teman-teman yang pertama haus penerimaan. Teman-teman merasa butuh diterima oleh banyak orang, tidak suka penolakan. Kemudian teman-teman mungkin haus terima kasih, haus pujian. Teman-teman haus pujian dari orang lain, pengennya dipuji karena mungkin dirinya merasa kekurangan. Kemudian bisa juga teman-teman sebetulnya penakut, takut nggak punya teman, takut penolakan, takut sendirian. Makanya sering banget mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Kemudian teman-teman juga bisa jadi di sisi lain teman-teman sebetulnya lemah gitu ya, sampai membutuhkan hal-hal dari orang lain. Sehingga teman-teman sebagai feedbacknya adalah mengorbankan diri sendiri. Nah silahkan pahami, silahkan pelajari, baca sinyal-sinyal yang diberikan oleh rasa ketidaknyamanan di dalam diri untuk teman-teman pahami dan diselesaikan, disembuhkan. Baik, saya tutup videonya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Saya juga masih proses. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau ada ide atau mau berkomentar boleh silahkan. Kalau mau suka atau enggak sama video ini boleh di like atau di dislike, itu bebas-bebas aja, silahkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.